Dia bilang, ya enggak lah, justru itu yang bikin kita bukan keluarga Chinese pada umumnya. Berapa lama sih belajarnya? Untuk kalau aku waktu itu karena loket terakhir, jadi kayak nggak terlalu lama sih. Mungkin aku kejar ya beberapa minggu. Cuman karena kita untung langsung di sana kan, sebelum syuting kan emang sudah di sana di Belitung. Jadi kayak aku banyak hunting keliling-keliling sama acting coachnya, terus kayak sama ada yang ngajarin ahli bahasa dialek Belitung. Ya udah keliling, kita mampir ke warung kopi kemana gitu kan. Gitu ya. Terus kayak waktu itu senang banget juga dapat kesempatan untuk ngobrol sama Ibu Buniarti di sana, ketemu di daerah Manggar di rumahnya. Itu sangat senang sekali sih, walaupun sebentar tuh kayak berharga gitu, bisa walaupun bentar tuh seenggaknya aku bisa ngelihat langsung gimana kayak cara bicara dia, cara ngomong, senyum-senyumnya dia. Itu yang aku ambil dari situ sih, gerak-geriknya segala macam, dan aku samain sama Buni yang kasih akan lakuin gitu. Kalau dari Mas Daniel sendiri, mungkin cara ngomongnya ada kesulitan nggak sih, atau berapa lama itu belajar? Belajarnya lebih dari sebulan ya. Saya lupa berapa lama, tapi maksudnya itu udah pasti lebih dari sebulan. Kesulitan terbesarnya ya menyamakan suara, tapi dengan dialognya Pak Ahok gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ketika gue baca skrip ada beberapa pertanyaan, dan itu ketika ketemu sama Pak Ahok terjawab gitu. Ada satu pertanyaan banget, karena gini, pertanyaannya adalah, gue sebagai anak Chinese itu bisa dibilang tabu untuk ngomong balik ke orang tua gue, ke bokap gue apalagi. Nah, dan sedangkan di skripnya itu banyak perdebatan atau argumentasi antara ayah dan anak. Nah, jadi gue pengen tahu sih, dia ngomongnya itu sambil kayak, misalnya dia dimarahin sama bokapnya gitu ya, dia ngomongnya sambil ngedumel gitu kayak gitu, atau dia berani ngomong langsung ke depan kayak gitu kan. Nah, jadi ketika ketemu sama Pak Ahok, saya tanyakan hal yang sama. Pak Ahok, kalau misalnya lagi berantem sama ayah, itu ngomong langsung atau kita nurutnya diem aja gitu, agak takut gitu ya. Dia bilang, ya enggak lah, justru itu yang bikin kita bukan keluarga Chinese pada umumnya. Gue kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, gue ngomong langsung ke bokap gue. Dia bilang kayak gitu, itu the point gitu. Jadi gue kayak, wow, oke, ternyata itu ngejawab banget karakter Pak Ahok. Even dari kecil pun udah berani seperti itu gitu. Nah, jadi itu benar-benar menembus kultur, menembus yang namanya norma-norma gitu. Jadi dan itu yang membuat dia emang ada di atas rata-rata sih kalau misalnya dilihat dari segi itunya ya, keberaniannya gitu ya. Bapak sendiri aja berani diomongin balik gitu kan. Oke, berarti sempat ketemu langsung di Yes. sana ya? Berapa kali? Sekali. Mungkin ada wejangan atau ucapan dia buat Daniel sendiri memerankan sosok dia gitu kan? Iya. Jadi itu sih yang tadi gue dapetin. Tapi kalau misalnya wejangannya sendiri, kelihatannya sih dia lumayan sangat percaya sama sutradaranya Pak Tuta, sehingga dia kayak, ya udah, it's okay, you guys just do your best. Gue percaya banget kalau pemilihannya Pak Tuta itu Daniel Mananta, dan you guys go ahead, kayak gitu sih. Jadi wejangan sih paling gue cuma minta tanda tangannya di buku gue gitu. Habis itu ini jadi dia tulis kayak untuk Daniel Mananta, dikasih tanda kutip Ahok gitu. Jadi kayak itu udah kayak sebuah approval ya dari dia gitu. Kalau misalnya, wow, oke, makasih Pak. Dan abis itu dia bilang kayak tetap semangat dan inilah kayak gitu. Kalau dari Bu sendiri sebelumnya ngasih atau ada ucapan apa gitu? Sebelumnya itu yang tadi aku cerita, kayak aku senang banget kayak dikasih kesempatan sebelum syuting itu pernah ketemu jadi sekali itu ya? pernah langsung di Belitung. Waktu itu kebetulan beliau di sana di rumahnya di daerah Manggar itu. Jadi aku datang ke rumahnya. Yang berkesan buat aku adalah ketika aku ketemu Ibu Buni, walaupun gak lama tuh, walaupun bentar, tapi tuh kayaknya dia tuh kayak sosok yang sangat menurut saya sangat menerima, baik. Menurut saya sih sangat cantik. Dan kalau menurut saya sih, wah, ini perempuan yang cantik ya, waktu muda pun cantik gitu. Aku pun wanita mengagumi gitu. Dan itu aja sih, mungkin lebih ke aku ngobrolnya santai segala macam, kayak wejeng-wejengan tuh nggak terlalu gimana sih. Cuman dia tahu oh ini yang sebagai Bunda Birningsih, dia senyum, dia happy, dia ketawa, dia cuma bilang, oh iya, dia bilang sih, oh iya mirip ya seperti saya Bunda. Dan maksudnya dengan dia berbicara seperti itu aja dia bilang aku mirip seperti dia muda tuh, kayaknya aku
oh berarti kayak Dapat ya, kayaknya dia percaya, seenggaknya dia oke lah dan percaya gitu aku memerankan Buniarti Ningsih karena